saya juga agak mengkritik barangkali kekompakan untuk menghadapi Jokowi. Karena from the beginning Egy Sujana dan Damai Harilubis memang orang yang dalam tanda kutip disingkirkan, tidak dibela oleh baik tim Taka maupun ya bala RRT, tim saya, karena tim saya memang mengkhususkan diri pada RRT saja, Roy, Rismond dan Tifa. Sementara tim sana itu tidak membela Egy dan Damai Harilubis karena memang barangkali chemistry-nya nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita heboh, yaitu 2 tersangka kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis didampingi Rejo temui Jokowi di Solo. Nah, ada apa kira-kira ya? Ini pertemuan tersebut pada hari Kamis 8 Januari 2026 pukul 20.37. Jadi sempat beredar video ya semalam suasana kediaman Jokowi ya di Solo. Jadi banyak netizen berspekulasi ya, jangan-jangan Egy Sujana maupun Damai Harilubis sudah menjadi bagian dari termul ya. Karena kemarin di saat gelar kasus perkara tentang ijazah Jokowi ya di Polda Metro Jaya. Jadi dari kuasa hukum Egy Sujana ya, setelah melihat ijazah Jokowi katanya asli ya. Nah, ini banyak spekulasi yang berkembang di sosial media, jangan-jangan memang Egy Sujana ya dibungkam oleh kubu Jokowi ya, sehingga pada akhirnya pun tidak berani lagi speak up tentang masalah polemik ijazah palsu. Jadi dugaan dari masyarakat maupun netizen bisa saja ya Egy Sujana, Damai Harilubis ini sudah dibungkam ya dengan cuan. Karena kalau kita kaitkan ya seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khodinuddin ya. Bahkan ya seperti Roy Suryo juga pernah ditawarkan oleh kubu Jokowi ya dengan sejumlah uang yang sangat menggiurkan sekali, mencapai ratusan miliar ya, supaya polemik ijazah palsu ini mungkin dihentikan. Nah, apakah kira-kira ya Egy Sujana dan Damai Harilubis ke rumah Jokowi dalam rangka ya ingin berdamai ya, atau seperti apa? Kita belum tahu ya. Spekulasi yang berkembang di sosial media bahwa Egy Sujana sudah menjadi bagian termul. Carrot gitu ya. Ada apa namanya, iming-iming untuk bukan pernah, memang selalu modusnya kan begitu. Cara untuk membungkam itu kalau udah stick ya karot. Pernah gitu. dialami? Kalau saya enggak langsung, kawan-kawan yang lain ada begitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa oke lah, dimensi dunia bisa kita tinggalkan, kalau Allah nggak bisa kita. Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 miliaran. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan. Kecil sekali. Coba kalau kita kaitkan dengan APBN kita yang buat bancakan. Kita kaitkan dengan kerusakan alam. Kita kaitkan dengan kerugian nyawa 1000 lebih di Aceh. Kerugian ekologi, apakah itu nggak berawal dari kebijakan? Keliru kalau kita menganggap itu hanya bencana ekologi. Lalu di mana letak eksistensi lah, nggak usah kita bicara wibawa kehormatan. Eksistensi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kok mau menukar itu gitu loh. Mohon maaf, nggak ada orang yang nggak suka duit, semua suka duit. Karena kita kebutuhan itu butuh dengan materi. Tetapi ketika kita menggadaikan idealisme, orang akan membuat keyakinan yang sama. Oh, orang yang berteriak itu karena lapar. Kalau udah dikasih makan, kenyangan tidur juga. Makanya kalau saya lihat di sebuah media, ada yang teriak tapi nanti akhirnya hilang. Oh, itu proposal aja sebenarnya. Sebenarnya dia tidak sedang mengkritisi, tapi dia mau tunjuk, gua eksis loh. Berapa bagian proposal gua? Itu. Iya, proposal. Begitu proposalnya jadi, dia hilang dari isu. Cair gitu. Kata sebagian di kasus PIK 2 itu kan semua banyak rubuk. Nah, begitu PIK 2 beredam hilang. Nah, kalau kita baca ya komentar netizen di sosial media, jangan lupa Mulyono paling jago menjebak dan menyandra. Dia masih punya intel yang loyal baik seragam maupun preman.
Sekali kena jebakan akan tersandra seumur hidup. Satu lagi, dia jago memecah belah. Waspada, jaga kekompakan. Nah, begitulah ya dugaan netizen. Bisa saja Egy dan Damai Harilubis ini disandra. Ini masih dugaan netizen ya. Ada komentar dari Gatot, gak usah heran bro, kita mah sudah lama curiga dia. Iya enggak bro. Nah, ada komentar dari Maling Kusta, kalaupun benar Egy Sujana masuk angin, tidak akan terpengaruh kasus ijazah Jokowi, tetap akan jalan. Egy Sujana CS dan RRT tidak mungkin dipenjara karena sudah ada KUHP baru. So Egy CS ambil aja uang JKW, nggak ngaruh kok. Menurut netizen ya, bisa saja memang Egy Sujana ini dibungkam dengan uang. Ada komentar dari Embun Pagi, padahal dia yang keras suka sekali kritik Jokowi, butuh uang kali. Atau kita positif thinking aja, Egy Sujana bujuk Jokowi agar akhiri gaduh ijazah palsu dan disuruh ngaku sajalah. Tetapi kan tidak mungkin. Kalau kedatangan Egy Sujana meminta Jokowi untuk mengaku, itu tidak mungkin sekali. Tetapi ya, banyak netizen menduga kedatangan Egy Sujana bisa saja ini dibungkam oleh Jokowi. Ada komentar dari Arif Hidayat, apakah sudah mulai oleng? Ya sudah pasti. Kalau kedatangan Egy Sujana ke rumahnya Jokowi ya, kalau nggak menjadi termul ya apalagi ya, tidak mungkin ya, pasti mungkin sudah menjadi termul atau menerima bungkaman dari Jokowi. Ada komentar dari Dato, di awal udah kelihatan cucungu ini bermental kanebo, dikepret sama gepokan duit Jokowi langsung auto bego. Ada komentar dari Un, bukannya Egy Sujana itu paling anti Jokowi ya, kok tiba-tiba merapat, kita tunggu testimoni setelah pertemuan. Ada komentar Dr. Wangsa Dinata, kehabisan modal buat berobat, manusia kalau sudah berurusan dunia yang haram saja jadi halal. Ada komentar dari Brand New, mungkin harus tunai, jadi datang langsung. Betul nggak grok? Ada komentar dari Abdul Aja, gosip 100 miliar bener dong kalau begitu. Jadi kan ada gosip yang berkembang di sosial media dan disampaikan kemarin ya oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, yaitu Ahmad Khodinuddin. Kubu Jokowi ya menawarkan kubu dari RRT ini sebesar 100 miliar ya. Jadi mereka tidak bergeming, kata Ahmad Khodinuddin ya. Menurut mereka itu 100 miliar itu kecil ya. Jadi mereka lebih mementingkan integritas, dan kita patut ancungi jempol kalau memang ya 100 miliar yang ditawarkan oleh kubu Jokowi bagi mereka tidak akan membuat mereka bergeming ya. Mereka tetap kuat imannya. Tetapi yang jadi pertanyaan, kalau itu benar, dari mana kira-kira uang 100 miliar ya? Ada komentar dari Kampo, idealis, integritas, harga diri, kejujuran, dan kebenaran tidak bisa dinilai dengan nominal. Tetapi kalau ditawarinya Mulyono, sepertinya sepadan terima aja Bang Rismon. Kalau tidak, jangan mau, pejuang pantang surut di medan laga. Ada komentar dari Kusumo, Yusril Mahendra dulu juga paling anti mulutnya dengan Jokowi, namun berakhir dengan lidah panjang. Ya, dulu kita lihat memang kayak seperti Yusril ya, paling vokal mengkritik Jokowi ya, tetapi pada akhirnya pun ujung-ujungnya tidak bisa berkutik juga ya sama Jokowi ya. Kita nggak tahu kok bisa Yusril pada akhirnya pun ya bungkam sama Jokowi. Apakah ya seperti dugaan netizen ya, atau mungkin disandra sama Jokowi, atau punya masalah masa lalu, atau mungkin sebaliknya mendapat cuan dari Jokowi. Ada komentar dari Mas Tari, Bang Rismon CS maju terus, biarkan Egy Sujana nyumplung kecomberan. Dari dulu kelakuannya seperti ini. Ada komentar dari Mr. Crowley, mau deal-dealan bang, habis ini keluar pernyataan dari Egy atau Damai, kita hentikan saja polemik ijazah bla 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 demi untuk keutuhan. Ternyata mereka takut ruang sempit penjara, atau mereka nggak kuat hidup dan pas-pasan. Ada komentar dari Johan, pelacur politik, kirain kuat nggak taunya letoy. Ada komentar dari Om Nuk, akhirnya pada jinak ke Mulyono, jangan ikutan lo bang. Ada komentar dari Andri, berpikir positif aja dulu, sama kayak waktu Ustadz Bashir nemuin Jokowi di framing segala macam, taunya kan nasehatin Egy, setahu saya salah satu yang paling getol lawan Jokowi. Ada komentar dari Managara, sangat patut dipertanyakan dan dicurigai, trio RRT Plus harus sangat waspada, segala kemungkinan termasuk munculnya pengkhianat-pengkhianat
kebenaran dan rakyat tetaplah RRT tegar setia pada nilai perjuangan, niscaya akan menang dan puji Tuhan yang berkati dan melindungi. Jadi banyak spekulasi yang berkembang di sosial media, dugaan-dugaan masyarakat maupun netizen kedatangan Egy Sujana dan Damai Harilubis ke rumah Jokowi, ya mereka bisa saja dibungkam oleh Jokowi ya menjadi bagian termul karena sudah kepepet, jadi mau tak mau mungkin harus menerima tawaran Jokowi menjadi bagian dari mereka. Salam akal waras, breaking news ya guys, bahwa 3 orang Egy Sujana, Damai Harilubis, dan Eti sudah berkunjung ke kediaman Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo sore tadi. Kebenaran ini disampaikan oleh 2 wartawan yang saya wawancara. Satu wartawan RCTI ya, yang 2 adalah wartawan Tribun. Dan saya berpesan kepada kedua wartawan itu untuk meminta 3 orang itu datang sebagai saksi, entah mungkin dari Pak Jokowi sendiri atau dari UGM atau dari polisi yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Jadi benar adanya yang namanya Egy Sujana, Damai Harilubis itu datang ke kediaman Pak Jokowi diantar oleh pengacaranya Eti yang mengatakan meraba menerawang ijazah Pak Jokowi asli. Karenanya lewat video singkat ini saya dengan senang hati dan sangat berbahagia, andai kata Damai Harilubis, kemudian Egy Sujana dan Eti itu datang tanggal 13 ya, mungkin sebagai saksi dari pihak Pak Jokowi berarti tergugat 1, atau saksi dari tergugat 2 rektor UGM, atau saksi tergugat 3 wakil rektor, atau saksi tergugat 4 dari pihak kepolisian. Nah, saya dengan senang hati tidak marah, dan ini sudah saya konfirmasi kepada wartawan RCTI dan Tribun. Salam akal waras, dan dengan gembira kalau Egy Sujana, Damai Harilubis sudah menyeberang ke Pak Jokowi. Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Egy Sujana dan kawan-kawan ke rumah Jokowi pertanda bahwa kebenaran yang asli terungkap sedikit demi sedikit, dan yang ngotot mau memaksa yang sebenarnya asli menjadi palsu sedikit demi sedikit terkikis habis. Mungkin hanya tersisa 3 orang di lorong yang gelap. Jangan ketawa dong. Nggak boleh mentertawakan orang yang kesusahan. Kalau begitu, silakan di komen aja deh. Tanggapan terhadap kunjungan 2 tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediaman Bapak Joko Widodo di Solo. Kunjungan tersebut merupakan inisiatif strategi dari 2 tersangka yang mungkin dengan maksud supaya terhadap laporan Bapak Jokowi dapat dilakukan restoratif justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dan ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan modern saat ini sebagaimana diatur dalam KUHP. Seseorang tersangka apabila mengakui kesalahannya dapat diberikan keadilan restoratif. Dan hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yaitu dalam KUHP di pasal 7 tentang tugas dan wewenang penyidik. Ada 14 tugas yang merupakan kewenangan penyidik, antara lain dalam pasal 7 huruf K, penyidik berwenang melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Kewenangan lain adalah menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota, dan menerima pengakuan bersalah dari tersangka. Tujuan pertemuan itu mungkin di pikiran para tersangka Egy Sujana dan
Damai Hari Lubis didampingi oleh pengacaranya mungkin mau meminta maaf, tapi framingnya silaturahmi. Apalagi dalam pertemuan tersebut Bapak Jokowi didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Pro Jokowi, Projo. Itu artinya jangan sampai pertemuan itu dipelintir dengan maksud silaturahmi biasa, dan pertemuan itu bisa memecah kekompakan para tersangka lainnya seperti Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, karena di antara para tersangka sudah pecah kongsi, dan ini ya bisa menjadi pemecahan, dipecahnya kekuatan atau strategi dari para tersangka. Karena apa? Pada saat gelar perkara khusus, Elida selaku pengacara Egy Sujana secara terang-terangan mengakui bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Dengan demikian, apa yang selama ini dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan di luar kedua tersangka ini sudah terbantahkan, karena ijazah Bapak Jokowi adalah asli sesuai keterangan Universitas Gadjah Mada. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian di luar pengadilan pada semua tahap pemeriksaan. Kalau di tingkat penyidikan diatur dalam pasal 7, di tingkat penuntutan diatur dalam pasal 65 huruf J yang menyatakan bahwa penuntut umum dapat melakukan penyelesaian perkara secara restoratif. Dan apabila penyelesaian di tingkat penyidikan dan penuntutan tidak terjadi, maka di tingkat pengadilan pun bisa dilakukan restoratif justice sebagaimana diatur dalam pasal 204 ayat 5 KUHP yang berbunyi bahwa tindak pidana yang bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun, tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, dan kesusilaan, tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang lain, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, dan tindak pidana narkotika. Hakim dapat menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban melalui restoratif justice. Dalam peradilan modern berdasarkan KUHP sekarang, hampir semua perkara dapat dilakukan RJ, kecuali yang 9 tadi tidak bisa dilakukan. Maka apa yang dapat dibaca dari pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan melelahkan, dan itu harus didukung, karena kalau sampai dinyatakan bersalah di pengadilan, bukan hanya kurungan pidana, tapi menjadi pekerja sosial, membersihkan saluran air, membersihkan lapangan, membersihkan masjid, membersihkan lapangan bola, membersihkan gereja, dan itu menjadi tontonan yang menarik dengan penjatuhan pidana berdasarkan KUHP. Saya mendukung full restoratif justice yang dilakukan oleh dua tersangka. Hanya tinggal Roy Suryo akan menghadapi proses pidana. Sukses selalu Damai Hari Lubis dan Egy Sujana, karena sudah mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar sesuai pernyataan Elida selaku pengacara mereka. Sehat selalu Egy Sujana supaya tidak pergi ke Inggris lagi. Amin. Kita mau lihat ya pemberitaan-pemberitaannya. Volumenya dikit ini nggak apa-apa, biar jangkauannya bagus ininya ya. Pemberitaan kalau kita buka Egy Sujana ya. Egy Sujana nih. Tempo.co Egy Sujana temui Jokowi di tengah kasus ijazah palsu. Kemudian kumparan Egy Sujana temui Jokowi di Solo. Ya, rupanya Egy Sujana ini kelahiran 3 Desember 1959. Kurang lebih sama tahunnya dengan Rocky Gerung, tapi Rocky Gerung lebih senior sepertinya ya, karena Rocky Gerung tanggal 20 Januari 59. Kemudian partai PKS, karena pada pemilu 2024 memang dicalonkan di PKS di daerah Jawa Timur ya, saya tahu. Kemudian ya coba kita bacakan salah satu berita yang ditulis Tempo ya. Oke, kita lihat ya. Ya. Ketua tim pembela ini ya, berita yang terbarunya, Egy Sujana temui Jokowi di tengah kasus ijazah palsu. Ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana dikabarkan menyambangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis sore 8 Januari 2026.
Selain Egy, disebut juga nama koordinator advokat TPUA Damai Hari Lubis ikut menemui Jokowi. Sebagaimana diketahui, baik Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi kepada Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya. Menurut informasi yang dihimpun Tempo, Kamis 8 Januari 2026, pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi berlangsung sore hari secara tertutup di kediaman Jokowi. Di kawasan gang menuju rumah Jokowi bahkan disterilkan dari warga yang ingin berkunjung, termasuk awak media. Saat dikonfirmasi, Ajudan Jokowi, Ajun Komisaris Besar Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan bahwa pada Kamis sore itu Jokowi menerima kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman pribadinya. The messenger ya. Ternyata he is the messenger ya. Syarif mengatakan keduanya datang untuk menjalin silaturahmi dengan Jokowi. Ya betul, sore hari ini Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ujar Syarif melalui pesan WhatsApp saat dihubungi melalui ponselnya Kamis sore 8 Januari 2026. Syarif mengatakan keduanya juga didampingi oleh kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, ya, yang menghebohkan, sempat terharu menangis melihat ijazah asli Jokowi katanya, sempat meraba-raba dan lain sebagainya. Selain itu hadir pula perwakilan dari relawan Jokowi. Mereka didampingi saudari Elida Neti selaku kuasa hukum saudara Egy Sujana. Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Bapak Darmizal selaku ketua umum relawan Jokowi Rejo. Ini Darmizal ini yang dari Demokrat yang dulu ya mungkin ya, dan Bapak Rahmat selaku sekretaris jenderal Rejo, ungkap Syarif. Namun Syarif tidak menjelaskan lebih lanjut perihal pertemuan Kamis sore itu saat Tempo mencoba menghubungi nomor ponsel Egy Sujana dan Damai untuk meminta konfirmasi. Namun hingga berita ini ditulis pada Jumat 9 Januari 2026, Egy Sujana belum merespons pesan yang dikirimkan Tempo melalui WhatsApp, sementara Damai merespons melalui pesan WhatsApp. Beredarnya pemberitaan terkait kehadiran Egy Sujana dan DHL di rumah Jokowi hari ini, maka insan pers amat sangat membutuhkan klarifikasi langsung dari Egy Sujana secara resmi terkait tentang misi Egy yang sebenar-benarnya selaku ketua TPUA agar tidak terjadi blasting pemberitaan namun blunder sehingga dikhawatirkan berdampak bias dan melahirkan fitnah kepada pihak-pihak lain. Oleh karenanya, sekali lagi butuh klarifikasi langsung kepada Egy selaku ketua TPUA, apakah ada kaitannya Egy selaku TSK atau justru tidak sama sekali. Tulis Damai dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada Tempo Kamis malam 8 Januari 2026. Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sebelumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025 perihal tuduhan ijazah palsu. Dari 6 laporan polisi yang masuk, 4 diantaranya naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Sementara 2 laporan lainnya dicabut. Dalam perkara tersebut, Polda Metro kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama mencakup Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Mereka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP serta pasal 27A, jungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP serta pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi intinya saudara sekalian, pasal-pasal itu memberikan ancaman hukumannya mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun gitu ya. Pada 15 Desember 2025 lalu, penyidik Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah Jokowi dalam perkara khusus. Gelar perkara khusus itu menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk saya hadir di situ ya. Jadi sobat RH sekalian ya, ini yang harus ya, oke. Ini menarik ya. Ini. Ya, ini sobat dari sekalian, kita apa ya yang ingin saya sampaikan soal Egy Sujana ini. Begini. Jadi menarik klarifikasi dari Damai Hari Lubis tadi ya. Oke, jadi begini sobat era sekalian ya. One day ya, saya katakanlah mendapatkan sebuah informasi ya langsung gitu. Intinya adalah ada seorang tokoh ya yang dihormati Egy dan Damai Hari Lubis yang mengatakan bahwa nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa kalau misalnya cooling down, tapi ya jangan soan gitu ya. Rupanya saya tidak tahu apakah ada perubahan nasihat dari seorang tokoh tersebut atau memang ES dan DHL yang kemudian mengubah strateginya.
Nah, memang kita tidak boleh memfitnah, tetapi begini, kita kan harus melihat kejadian itu dari circumstance-nya, dari environment-nya, dari keadaannya ya. Karena begini, yang menarik adalah kita tahu bahwa yang namanya mereka berdua menjadi tersangka. Isu yang beredar itu sangat kencang sekali, yang mengatakan mereka sudah damai dalam tanda kutip. Mereka sudah apalah ya, ada ya, kalau istilah-istilah masuk angin dan lain sebagainya mungkin tidak layak juga. Kita harus klarifikasi. Nanti saya akan klarifikasi langsung dengan Egy Sujana. But it doesn't mean klarifikasi langsung itu kemudian itulah jawaban sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, tidak begitu. Tentu dia akan menolak mengaitkan ini dan itu, mengaitkan dengan ijazah dan lain sebagainya. Tetapi kita bicara sesuatu yang sifatnya simbolik, ya. Ini kan di tengah hal seperti ini datang sowan ke Solo, yaitu seperti pergulatan antara Raja Pajajaran dan Patih Gajah Mada, atau utusan Pajajaran, atau rajanya atau utusannya, ketika Dyah Pitaloka kalau nggak salah ya, kan mau diserahkan ke Hayam Wuruk. Ketika di daerah Bubat, utusan dari Jawa Barat ya, Pajajaran mengatakan ya tolong Hayam Wuruknya menyambut, karena dia menganggap bahwa ya ini orang yang mau dipinang, bukan penundukan. Sementara Gajah Mada nggak mau. Gajah Mada pengen agar mereka ke istana sebagai simbol dari penundukan, karena Gajah Mada kan punya sumpah palapa untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, disitulah terjadi kemudian perang Bubat yang akhirnya ya tidak imbang, karena memang pasukan dari Pajajaran ya tidak dimaksudkan untuk bertempur, tetapi demi membela kehormatan. Nah, itu kan simbolik. Padahal kalau orang mengatakan apalah salahnya, turutin aja kemauan Gajah Mada, ya udah datang aja ke istana. Tapi mereka tidak demikian, karena kalau mereka datang ke istana itu simbol bahwa Pajajaran tunduk. Tapi kalau dia disambut oleh Hayam Wuruk, itu berarti simbol bahwa sebagai tamu dia dihormati, dan sebagai calon mempelai Dyah Pitaloka dihormati. Nah, simbol seperti itu kan bisa kita tafsirkan kepada Egy dan Damai Hari Lubis yang datang sowan ke Solo. Dalam kondisi tidak ada kasus saja, di mana mereka bukan tersangka dari laporan Jokowi misalnya ya, datang itu sendiri akan membawa pesan yang kurang baik bagi mereka yang mengkritisi Jokowi selama ini. Dianggap bahwa sudah tunduk, masuk angin dan lain sebagainya. Apalagi ada kasus seperti ini, yang barangkali kasusnya itu bisa dinegosiasikan. Siapa bilang yang takut adalah 8 orang itu? Bisa jadi sebaliknya, yang takut justru Jokowi, kan begitu. Itu yang harus kita pahami ya. Karena itu sobat daerah sekalian, menurut saya ya nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Saya ingin ke Polda Metro Jaya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan narasumber di sana. Ada Dr. Tifa yang kemarin dari Ramdan saya mendengar bahwa dia akan datang ke Polda Metro Jaya. Coba kita akan bagaimana klarifikasi, bagaimana sikap dia terhadap hal ini misalnya. Dan ini hal yang terus terang menarik untuk terus kita cermati ya. Jadi apapun yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasti akan dinilai negatif bagi 6 orang lainnya yang sama-sama dijadikan tersangka, dan dia di klaster 1. Walau sebenarnya saya juga agak mengkritik barangkali kekompakan untuk menghadapi Jokowi, karena from the beginning Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memang orang yang dalam tanda kutip disingkirkan, tidak dibela oleh baik tim Taka maupun ya bala RRT, tim saya, karena tim saya memang mengkhususkan diri pada RRT saja, Roy, Rismon dan Tifa. Sementara tim sana itu tidak membela Egy dan Damai Hari Lubis, karena memang barangkali chemistry-nya nggak jadi. Tetapi sebenarnya kan komunikasi harusnya jalan. Nah, karena Egy dan Damai Hari Lubis barangkali ya terkesan disingkirkan atau disepikan atau tidak dikawani ya, akhirnya ya mereka mungkin mencari kawan yang lain justru mereka tidak bisa berkomunikasi dengan 6 tersangka lainnya, terutama lawyer-lawyernya barangkali, dan dia justru disambut oleh kelompok sana. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita ya, agar terus saling berangkulan, agar tidak lepas. Karena yang kita hadapi ini adalah sebuah kekuatan yang punya finansial yang besar. Ini yang kemudian yang harus kita lihat ya. Begitu saudara sekalian ya, saya akan datang ke Polda Metro Jaya dan mudah-mudahan bisa menemui narasumber di sana untuk mengklarifikasi soal ini lebih lanjut. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.